Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hibdal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil maksum wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara pimpinan kepala Puskesmas Sobo Banyuwangi beserta hadirin wal hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini, siang hari ini hati kita gembira dalam rangka mengungkapkan bentuk syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kelahiran Nabi Muhammad, manusia di dunia ini ada. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menciptakan yang namanya manusia, ada manusia pertama kali dan kita yakini semuanya benar adalah yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu masuk ke surga itu sudah ada nama Muhammad Rasulullah. Halo, ini semua keturunan Nabi Adam, nggih? Ya. Jadi Nabi Adam itu sendiri di surga. Asal muasal cikal bakal adanya maulid. Tertib nggih? Boten kesusu yo. Oh ndak kesusu, enggak keburu. Oh, wong belum sarapan siang. Oh, makan siang sampai sarapan siang. Ini istilahnya Pak Santoso, sarapan siang berarti pagi belum, siang belum berarti. Sallallahu Muhammad. Nabi Adam masuk ke surga itu sudah ada namanya Muhammad Rasulullah. Di jendela-jendela surga ada Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi Adam ini ketika di surga sendirian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya seorang perempuan pertama kali yang namanya Hawa. Dari mana? Hadis sahih. Wajib kita percaya. Dari tulang rusuk yang kiri miliknya Nabi Adam. Makanya Bu sampaikan ya sama suaminya bahwa perempuan itu tidak tercipta dari tulang kepala, tapi tulang rusuk. Sampaikan Mas, sepurane ya Mas, opo aku mari ngaji Mas, bahwa saya ini tidak tercipta dari tulang kepala. Ojo dikongkon berat-berat mikir saya ini Mas. Jangan disuruh berat-berat mikir kredit dan lain sebagainya. Itu urusan suami nggih. Ibu-ibu kalau jenengan ini bukan tercipta dari tulang kepala. Jadi kepala ini jangan dibuat berat untuk mikir. Itu urusan bapak-bapak. Jenengan cocoknya keramas saja sudah ya. Setuju? Setuju tak kono kang lanang kuat apa mboten dulu. Kemudian ketika sampaikan juga, Mas, saya tidak tercipta dari tulang tangan. Berarti perempuan itu gak pantas kalau terlalu kerja keras, karena memang tidak tercipta dari tulang tangan. Mas, saya tidak tercipta dari tulang kaki. Makanya jangan sampai dikongkon ngarit Bu, perempuan Bu.
Wanita tidak tercipta dari tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki. Wanita tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati. Wanita itu cocoknya dicintai dan disayangi. Betul. Ya salam. Setuju, Bu? Sampaikan sama suaminya begitu. Nggih? Sampaikan nggih. Mas, sudah nemu dalil sampean nggih? So, ibu-ibu ini dalilnya ibu-ibu ini cocok untuk ibu-ibu karena tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk nggak ada yang lurus, pasti bengkok. Kalau lurus bapak-bapak, kalau bengkok perempuan. Makanya perempuan nggak bisa dikasari. Harus dengan lemah lembut dan dekat dengan hati, berarti harus dicintai dan disayangi. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu disayangi oleh suaminya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu cikal bakal adanya perempuan di dunia. Tapi, halo, laki-laki itu Adam, perempuan Hawa. Adam itu mingkem, Hawa mangap. Yang banyak ngomong siapa? Ya itu sampean itu. Sing ngrasani tangga perempuan. Yang membuat cepat suaminya mati perempuan. Rambutnya cepat putih. Ini survei ini ya. Ya sebagian ya, sampean kan belum mengalami. Itu masya Allah, Bu, suami ini Bu, halo, suaminya jenengan, jangan banyak diomeli, kasihan. Itu di perkantoran sudah dengan beban berat, nyampe rumah, kasihan. Secerdas-cerdasnya laki-laki, kalau sudah kena omelan istri, pasti jadi goblok. Iya, yang hebat sudah laki-lakinya. Makanya Bu yang sabar, nggih, minta tolong jangan semuanya dikeluarkan, nggih. Karena wanita itu Hawa. Ibu-ibu ini kalau nggak banyak ngomong itu nggak bisa karena nalurinya Hawa. Understand? Lanjut, Bu. Oh iya lanjut, nggih. Ya mari nggak lanjut baru 10 menit dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah akhirnya Siti Hawa sudah tercipta. Ini cikal bakal adanya maulid. Biar jenengan ini andai kata ditanya anaknya paham. Ma, Bu, Bunda, Umi, Mama, kok gimana maulid ceritanya? Sampaikan cerita ini. Kemudian ketika Siti Hawa tercipta, Nabi Adam ini pengen dekat sama Siti Hawa. Ditanya, Nabi Adam, kau gak boleh dekat-dekat sama Siti Hawa. Nabi Adam minta, zawijni minha, kawinkan saya Allah dengan Siti Hawa. Allah tanya, wa ma mahruha, wahai Adam, kalau kamu ingin nikah dengan Siti Hawa, maharnya apa? Terjadilah perkawinan pertama kali di surga. Jadi perkawinan ini bukan di KUA, Bu. KUA kan akhir-akhir ini di Indonesia lagi. Perkawinan pertama kali di surga. Siapa yang ngawinkan? Allah. Siapa saksinya? Jibril dan Mikail. Siapa? Apa maharnya? Maharnya sholawat. Jelas? Bu, maharnya sholawat, nyebut namanya Nabi Muhammad, dan itu perintah Allah. Kita bisa membayangkan, berarti nyebut namanya ya Nabi, salam alaika, nyebut nama Nabi Muhammad itu bukan di dunia. Sejak dari Nabi Adam nama Nabi Muhammad sudah ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka berbahagia kita nih dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, andai kata pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak dihalalkan oleh Allah dengan sholawat, pertanyaan nih, kira-kira manusia sedunia ini ada? Boten dulu, tidak ada. Berarti kita ini ada asal muasalnya, berarti sebab jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan nurnya Nabi, cahayanya Nabi itu sudah ada. Sebelum Nabi Adam itu membaca tasbih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil bersama malaikat-malaikat Allah qabla ayyuluqa Adam, sebelum Nabi Adam tercipta 2000 tahun lamanya. Itu 2000 akhirat. Hadisnya sahih. Jangan dibayangkan sudah. Jenengan gak kira itu bayangan akhirat. Kita yang penting wajib iman. Akhirnya nur yang
telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cikal bakal Muhammad itu adalah nanti keturunan Nabi Adam. Akhirnya nur itu dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ini sudah dapat titipan Allah yang namanya nurnya Nabi Muhammad, Nabi Adam selalu dibuntuti sama malaikat ke sana kemari. Katanya Nabi Adam, malaikat kok sering mengikuti saya? Iya, karena di dalam Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad. Katanya Nabi Adam, ya Allah dekatkan cahaya itu kepada saya sampai dekat dengan meripatnya Nabi Adam. Sehingga ada amalan kalau sampai dengar adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai jawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambahi dengan bacaan doa marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo langsung. Ya Allah, katon elom iki lho. Ya sabiar sulung dari setahun sepisah elom. Keren ngaji dulur iman ye. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ibu-ibu kalau dengar azan Nabi Adam nyebut Nabi Muhammad nggih ketika di surga. Kita kan enggak di surga, masih di Sobo. Mau masuk surga? Mau. Bapak-bapak mau masuk surga? Mau nggih? Syaratnya mati sulung. Mari nih mati dulur. Ya kalau nggak mati nggak bisa masuk surga. Ya mudah-mudahan jasa panjenengan di puskesmas ini pelayanan ke masyarakat menyelamatkan panjenengan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ketika sampai dengar adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, caranya begini. Monggo ikuti gerakan saya. Ibu jari tempelkan di depan bibir. Niki napa namanya? Hidung iki gamis. Iki lho. Iki lambe, iki bibir. Ini loh, apa ini? Paling cangkem bahasa osing dulur. Itu cangkem. Paling pas itu. Cuman kan kurang sopan nggih. Ya, taruh di depan lisan, dua jari ibu jari ini gini sambil membaca marhaban. Enggak usah dimasukkan nggih. Enggak usah gini. Mambu. Nggih. Sampean setelah dengar adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampean jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kecup sedikit sambil baca marhaban bi habibi wa qurrata ini. Di bawah alisnya Bu, di depan mata. Alisnya masih ada? Oh, alhamdulillah. Aja dicukur dulur. Sampean baca apa? Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini obat terapi, mohon maaf jenengan terapi untuk usaha zahir dengan obat kesehatan dan lain sebagainya. Tapi konsep agama juga punya kekuatan yang namanya doa. Gimana untuk sekarang saya tanya di puskesmas Sobo ini menyiapkan obat anti hasut? Ada. Mungkin di apotek kami menyiapkan obat untuk orang hasut, ada. Obat malas ibadah ada. Obat anti ngerasani tonggo ada. Obat itu di agama. Ya kalau sakit gigi mungkin, sakit perut mungkin dan lain sebagainya perlu periksa ke pihak kesehatan. Tapi ketika mata kita ngapunten berat untuk membaca Quran, berat untuk bangun ketika qiyamul lail, apa obatnya? Ketika dengar adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, minta tolong kepada Allah sambil membaca marhaban bi habibi wa qurrata aini. Ya Allah, mudah-mudahan mata yang penuh maksiat dosa ini bisa membaca Al-Qur'an dengan kuat, bahkan bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Poin pertama bisa diamalkan? Bisa nggih? Bisa nggih? Nanti supaya ingat saya share ke Bapak Santoso untuk bahan pengingat saja tentang marhaban bi habibi wa qurrata aini. Yang kedua, Bapak Ibu, ada doa mustajab antara azan dan iqamah.
Katanya Nabi, inna du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah tidak akan pernah ditolak sama Allah. Tidak akan pernah ditolak sama Allah. Makanya kan iman. Sampean ketika dengar azan wasyhadu anna Rasulullah tambah marhaban bihabibi. Selesai doa azan, inna Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah sampai innaka la tukhliful mi'ad. Rata-rata mandek bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis itu sholawatan astagfirullah. Wis turun terus ning masalah dewek-dewek. Iki contoh diterusaken. Sampean biasanya kan gitu. Astagfirullah. Mendoakan Nabi wajib. Sahabat iya, tabiin iya. Pertanyaannya, mana mendoakan emak bapak? Ayo. Setelah maulid Nabi ini, innaka la tukhliful mi'ad, sampai tambahi di saat waktu mustajab apa? Doakan emak bapaknya rabbighfirli wali walidayya 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti di lembaran doa setelah azan ya, yang sudah ada share-sharean kayak ibu kan nggih? Sudah nerima transferan sampean? Transferan doa tutup PJ so PJ so dipikirkan sampean iki. Oh, alhamdulillah cair. Makanya mesem sampean. Coba enggak cair masuk mulut dan gitu loh. Sallallahu alaihi Muhammad. Halo. Innaka la tukhliful mi'at tambahi rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu, kalau sampean baik sama bapak maknya, pasti anak-anak sampean akan baik sama sampean. Titik sudah. Pasti. Nabi yang tahu. Birru aba'akum tabiru abna'ukum. Bu, halo. Sampean pernah diomeli sama anaknya? Pernah dipendiliki ambi anaknya? Pernah bantah omongan sampean anak sampean? Pernah. Berarti sampean saat menjadi anak pernah berbuat seperti itu sama mak bapaknya dulu. Akonono yuk. Akonono. Iya, lali sampean. Allah, makanya ayo kita perbaiki keadaan ini ya. Yang punya bapak, yang punya ibu itu adalah jimat di dunia. Katanya Nabi, ridhollah fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridho emak bapak. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah hai manusia. Oh, memang begini model ibu ya. Repot ibu. Dijak ngaji meneng, dijak nyanyi hehehe. Wis setahun sepisan hehehe. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ya wis dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari air. Perhatikan bapak-bapak, sampean bisa besar itu karena jasa ibu dan air susu ibu, bukan susu istri. Betul. Kalau melar masih, kalau melar berarti air susu. Oh itu ember itu. Ayo, saudara, bapak ibu, amalkan ya doa mustajab antara azan mendoakan emak bapak. Nanti jenengan bakti kepada emak bapaknya, insya Allah putra putri panjenengan akan nular seperti panjenengan ngabdi kepada bapak dan ibunya. Dan mohon maaf, kerja sudah, usaha sudah, buka toko sudah, tani sudah, dagang sudah, maaf kok gagal ya, kok gak sukses ya. Kemungkinan satu, punya masalah dan pernah menyakiti hati ibunya, titik. Yang kedua olahraga sudah, ikhtiar kesehatan sudah, vitamin ini sudah, mohon maaf kok masih sering sakit ya.
Berobat ke sana sudah, kok masih sering sakit atau sering ada musibah dengan anggota badan ini, kemungkinan satu, apa? Punya salah sama bapaknya. Itu kaidah sudah. Kalau kaitannya dengan rizki, kesalahan kita kepada ibu. Kalau kaitannya dengan anggota badan, jasad kita ini, kemungkinan punya salah sama bapak. Gimana cara berbuat baik kepada orang tua? Setidaknya doakan dengan kebaikan kita saat azan dan iqamah. Bisa diamalkan ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam keterangan yang lain dikatakan kalau ingin punya rizki seperti ratu, perlakukan ibunya seperti ratu, bukan seperti pembantu. Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, halo. Yang 6 orang ini, sampean kalau punya mobil baru yang digondeng siapa? Halo. Kadung tuku mobil anyar, sing numpak pertama bojone apa mae? Bojo. Nggih, makan kuliner yang enak-enak, bakso dan lain sebagainya yang diajak bojone. Punya ruangan, kamar, rumah yang disiapkan di bagian depan ada AC-nya, bojone napa mae? Bojone dulur, mae tang pundi? Buri tawon. Allah, ada. Yang itu Gi. Ya Allah. Ya itu makanya. Terus gimana? Ya, kita ini gimana terus? Sementara ada ridho Allah dititipkan kepada ridho kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita doakan bapak ibu kita semoga sehat walafiat, yang masih hidup panjang umur, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kebaikan sampean berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, diangkat derajat orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Konsep pertama, hormat sama Nabi, sambut dengan marhaban bi habibi wa qurrata. Nah, ini insya Allah mata ini kuat untuk membaca Quran, bukan kuat untuk tiktokan. Amin. 2, tiktokan hehehe. 2, konsep doa mustajab antara adzan dan iqamah, ada waktu untuk mendoakan emak bapak. Selain emak bapak, siapa lagi yang penting? Doa sehat walafiat. Apalagi ngapunten jenengan sebagai tenaga kesehatan yang sangat manfaatnya jelas untuk masyarakat. Gimana doanya? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu sudah ada di share-sharean. Nanti jenengan baca, dihafalkan. Pokoknya mari adzan buka HP. Kalau perlu pasang statusnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga, selain sehat wal afiyah, ada yang penting lagi, Bu. Nopo? Mendoakan putra putri kita. Gimana doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Dani mari adzan anake dipangan dulu. Mari adzan langsung mangan wis kare jahat ayo. Allahumma barik fi auladina wa ahlina wa dzurriyyatina. Ya Allah, barokai anak kami, keturunan kami, jaga mereka dari narkoba, miras, anak-anak nakal, gelandangan, jauh dari minuman keras. Warzuqna birhum, kasih rizki yang banyak kepada mereka. Apa rizki yang banyak itu, Bu? Rizki taat kepada Allah. Bu, yang mahal rizki itu bisa taat kepada Allah. Katanya Nabi, uang banyak tapi kok jauh dari Allah, itu melarat sesungguhnya. Makanya ngapunten, sampean kerja ngoyo yo entuk sakmono, gak ngoyo yo entuk sakmono. Sing penting disiplin, tepat waktu menjalankan tugas temenanan. Kadang kan ndak sampean metet-metet kerja, gak sholat subuh. Mau berangkat kerja kadang gak sholat duha, ada. Menengkapi ya. Ayo jangan hanya urusan dunia tok, tapi bagaimana dunia diakhiratkan. Mon engak dabuna kiasat, mon mutur nih kabu. Oh engki oh. Engak dabuna kiasat, dunia ria cong, pak akhirat. Dunia itu akhiratkan. Gimana mengakhiratkan dunia? Pasang niat.
Mohon maaf, HP dunia, akhiratkan. Gimana mengakhiratkan HP? Dengan ketika beli HP atau pakai HP, niati untuk segala sesuatu yang baik, nolong orang, silaturahim. HP tiktokan, tok wis tuwek mani. Dikit. Allah, HP untuk maksiat. Itu namanya sudah dunia dibawa ke neraka. Akhiratkan sepeda motor. Gimana mengakhiratkan sepeda motor? Ngantar anak sekolah, untuk pengajian, untuk ke masjid. Kadung di sepeda motor tinggal nonton jaranan dulur, ya mbu maning. Sampai punya sepatu, punya sandal, akhiratkan. Gimana cara mengakhiratkan sepatu dan sandal? Setiap pakai sepatu baca doa. Doanya apa? Pakai sepatu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu nanti di share-sharean ada doa sehari-hari pakai pakaian sama dengan pakai sepatu. Allahumma inni as'aluka min khairi wa syarri ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Betul hafal? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya iku wis hafalannya. Lepas sepatu, baca doa. Rumah akhiratkan. Gimana mengakhiratkan rumah? Jadikan rumah itu untuk kebaikan, baca Al-Qur'an. Bu, maghrib isya, kalau perlu buat aturan di dalam rumah tangga. Nah, pokoknya maghrib isya jangan pegang HP. Semuanya maghrib isya aturannya untuk Allah dan Rasulullah, untuk akhirat, harus Al-Quran. Kalau perlu jangan keluar rumah. Mohon maaf, sampai lihat kiai-kiai ulama-ulama para habaib, orang-orang soleh, gak ada maghrib isya nerima tamu, mereka tutup pintu, bukan ketat, tapi dalam rangka cari selamat nanti di hadapan Allah. Bu, kita kapan-kapan mati? Andai kata mati nanti malam siap. Siap, oh, ibu-ibu yang mati ya. Bisa main pisan. Kita ini kalau ditanya, Bu, Pak, kita siap mati? Enggak. Kenapa? Jawabannya sangune durung cukup. Betul ya, Bu ya? Sangu kita belum cukup ya? Ya Allah, sudah sangunya belum cukup, sik gelem ngrasani tonggo iku lho. Disudur sama nih, Pak. Iya, urung melaku dulur. Sudah tahu sangunya gak cukup, gak mau baca Quran. Kita ya, pegang HP sama pegang Quran, lebih mana-mana. Ya, maksudnya mohon maaf nggih, selain di luar tugas lah. Engko alasannya kula kan tugas. Wis di luar tugas di rumah. Lama mana pegang HP dengan Quran? HP. Ya Allah, mugi-mugi selamat kula le sampean. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, halo. Di Tarim, Yaman, bukan Pak Yaman Giri ya, Tarim. Itu tempatnya Wali Songo lahir yang membawa Islam ke Indonesia ini. Itu Bu, anak-anak kecil, itu Masya Allah anak-anak sampai umur balik itu yang dilihat pemandangan asik di rumahnya. Kalau pagi ya, kalau pagi itu yang dilihat ibunya baca Quran. Lihat bapaknya sholat duha. Lihat pembantunya itu pegang tasbih zikir, Bu. Itu ditarik. Ibunya baca Quran pagi-pagi, bapaknya sholat duha, tonggonya zikiran, wiridan pakai tasbih. Alhamdulillah di Banyuwangi isuk-isuk mae aja masak tiktokan dulur, tiktokan. Bapake rokokan, tonggone rasan-rasan. Terus gimana mau menjadikan anak kita soleh dan soleha? Oleh karena itu Nabi Muhammad hadir memberikan pendidikan untuk putra putri kita bersama. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu monggo setelah azan doakan mak bapak sehat walafiat dan doa untuk anak-anak kita. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa dzurriyyatina ya Allah wahfadhum wa la tadurhum. Dan ini Bu, apunten yang punya anak nggih, yang punya anak, jenengan kalau mau berangkat ke kantor ini, jangan hanya disangoni uang, jangan hanya disangoni makanan, sangoni dengan kekuatan doa. Gimana caranya? Dadanya yang kiri anak jenengan. Satu, dada yang kiri anaknya ya. Pak, dodone anake sing kiwa. Pak, dodone anake sing kiwa duduk mae. Nggih. Lain. Dodone anake sing kiwa nggih. Bacaan apa? Satu, Rabbisro di. Jelas Ibu nggih?
Satu, Rabbi syrahli, sampai selesai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dua, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak, sampai selesai. Istiqomahkan. Anak jenengan mau sekolah, jenengan mau berangkat, jangan hanya salaman tok, doakan. Apa doa yang paling hebat? Quran. Satu, Rabbi syrah. Dua, alam nasrah. Yang ketiga, dahinya anaknya jenengan bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Misal anaknya sudah tidur, kadang ibu-ibu ini ketika anaknya nangis, cerewet, atau ngapunten Bu, memang ada bangsa jin namanya umusibian, jin yang memang gudo anak kecil. Itu nggak bisa dengan selimut, nggak bisa dengan AC. Quran yang bisa ngusir jin, Quran. Kalau sampean nggak percaya dengan Quran, ya mugi-mugi ketemu jin begitu dulu. Quran sudah. Makanya gimana? Sampean ketika anak tidur, anak mau ngaji, atau sampean mau berangkat kantor, kasih kekuatan yang hebat Quran. Gimana? Ini dahinya bacakan inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa rufiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun, pada bacaan salamun, tangan sampean gini. Salamun ceret. Ya cuma ceret waconan Quran ini. Pada bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka katanya ulama yang menjelaskan bab Quran ini, orang yang membacakan anaknya istiqomah. Satu, Rabbi syrahli. Dua, alam nasrah. Tiga, inna anzalna fi lailatul qadr. Bu, enggak usah khawatir ya. Insyaallah yang jaga anak sampean, putra-putri kita yang di rumah, Allah dan malaikatnya. Kenapa? Sebab dibacakan Al-Quran. Dan insyaallah putra-putri jenengan yang dibacakan inna anzalna fi lailatul qadr selamat dari perzinahan, kecelakaan dan lain sebagainya. Kenapa? Ada kekuatan Al-Quran. Nggih. Ibu-ibu kadang tanya, Pak Ustadz, anak saya alhamdulillah soleh. Terus yang gak soleh siapa? Itu bapak tolah toleh toh Ustaz. Oh, bapak tolah toleh. Maka kalau memang bapaknya sering tolah toleh Bu, nanti malam suami sampean tidur menengok Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma salamun hiya hatta matla'il. Yakni selamat bapak anak-anak niki nggih. Bisa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa diamalkan nggih. Ayo diamalkan. Ini sampai setiap azan ketemu berapa kali? 5 kali. 1, marhaban biha bibi. Tambahnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani 5 kali. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kemudian tambah dengan Allahumma barik fi auladina. Di saat di luar itu anak yang ngaji mau sekolah, 1, Rabbi syrah. 2, alam nas. Ada yang kiri, kemudian inna anzalna fi lailatil, pada bacaan salamun sekujur badan. Dan apabila anak kita sering diganggu dengan bangsa jin atau setan dan lain sebagainya, telinga yang kanan atau yang kiri bacakan kul huwallahu ahad, disemprot. Bismillah. Coba kan, kancane kan. Maca kul bismillah. Kupingi. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu begitu. Ya. Mohon maaf Bu, karena kita ini enggak punya kekuatan apa-apa. Sampeyan mau ngusir jin pakai satpam. Satpam pisan keneng jin dulu. Enggak bisa. Apa kekuatan kita? Minta tolong sama Allah. Mediasinya adalah Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari buka lembaran sholawat. Kita bahagia dengan Nabi Muhammad, bersama-sama memuji dan mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan kita ada di Madinah, sedang berziarah ke makam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al
haulin minal ahwalimu telah lahir cahaya penerang manusia mulia penyejuk burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri malaikat memuji bidadari menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi malaikat bidadari menyambut sang Nabi dari Allah hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esa untuk umat manusia hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esa untuk umat manusia ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin huwal abi turja syafa'atuhu likulli haulin minan lahir dalam bersujud pada Allah untuk Nabi maulud dari Allah yang maujud lahir dalam bersujud pada Allah untuk Nabi maulud dari Allah yang maujud sungguh besar terasa bagi umat manusia ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala sungguh besar terasa bagi umat manusia ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya
Ya Allah Rabbal Alamin. Yang terakhir hasil maulid Nabi Muhammad SAW, kata kuncinya Bu, 24 jam sehari semalam mengikuti aturannya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita ini kalau tidur usahakan kepala di barat, wajah, kepala di utara nggih, kepala di utara, wajah ngadep ke barat. Itu sunahnya gitu. Kemudian sebelum tidur sunah pakai siwak. Usahakan bangun tidur sebelum subuh. Kemudian ketika kita bangun tidur, Nabi itu ngajari pakai baju. Pakai baju itu dahulukan kanan. Nanti doa-doanya ada di lembaran itu. Pakai baju dahulukan kanan. Buka baju kiri. Ya. Mungkin sudah diamalkan tapi nggak niat mengikuti sunnah sampean, hanya biasa. Jadikan ibadah. Mohon maaf ya, baju yang saya pakai sekarang ini, insya Allah jadi pahala sampai saya buka. Kenapa? Waktu saya mau pakai baju, saya niat nutup aurat, mengikuti sunnahnya Nabi. Buka baju, nanti kiri, doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa bismika amun. Apa tuh gitu loh? Apalagi Allahumma barik lana bismika Allahumma. Kemudian, setelah itu kebiasaan kita masuk kamar mandi. Kamar mandi, jangan pernah masuk kamar mandi kecuali dengan kaki kiri. Bu, kalau lupa balik lagi sampean. Misal saya masuk kamar mandi kanan apa kiri? Dahulukan kiri. Seketika sampai lama-lama dicedek berarti pahala terus. Maaf ya, andai kata kita ninggal di kamar mandi, mungkin tiba-tiba ajal dicabut, kok mendahulukan kaki kiri saat di kamar mandi, berarti ninggalnya husnul khotimah. Dan perhatikan, jangan masuk kamar mandi kecuali pakai sandal. Aturan kesehatan, ngapunten ya. Kaki jenengan ini Bu, kaki jenengan kalau masuk kamar mandi nggak pakai sandal, Nabi itu aturannya pakai sandal, bukan ngapunten cekeran, enggak. Kenapa? Kalau kita cekeran nggak pakai sandal, itu sisa najis, kotorannya anak, belum bakteri-bakteri, hanya mengendap ke sini, itu cikal bakal penyakit. Makanya hidup dengan cara Nabi Muhammad, insya Allah sehat walafiat, apalagi bersama Puskesmas Sobo Sallallahu Alaihi Muhammad. Terus setelah itu kencing itu di lembaran ada. Jangan pernah kencing berdiri, baik laki perempuan. Menurut kesehatan dan ilmu keagamaan, orang yang kencingnya berdiri itu masalah dua. Satu, sholatnya tidak sah. Dua, orang yang kencing berdiri akan menjadi sebab penyakit yang ada di bagian dalam, baik kencing manis, kencing batu dan lain sebagainya. Kenapa? Pasti air kencing itu tidak tuntas kalau kencingnya berdiri. Nabi ngajari. Oleh karena itu kencing, itu ada tulisan kencing itu duduk jongkok. Mohon maaf, boleh praktek dah? Duh, tempatnya nggak mungkin. Tidak apa-apa, mohon izin. Ya Bu. Guru iki ono balik izin kencing ya. Tidak apa-apa. Biar manfaat. Perhatikan. Oh, shootingannya langsung ke belakang ya. Sip ini. Ya, perhatikan. Apalagi mohon maaf Bapak-bapak, kalau kencing jangan berdiri, pakai celana. Apalagi habis kencing diselentiki. Teng 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 teng. Kasihan, Pak. Kasihan. Itu walaupun kecil asetnya banyak loh ya. Sudah menghasilkan anak-anak kita itu. Hehehe ya. Facebook aja terbayang lato-lato sampean. Perhatikan, ya, kencing yang kutul gini. Ya, yang kanan diangkat. Ya, yang kanan diangkat. Ini yang kanan diangkat. Laki perempuan sama. Jadi Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, yang kanan diangkat begini. Kemudian yang kiri begini. Kemudian kalau punya pasien sakit perut, coba suruh gerak begini, suruh gerak begini. Ini ajaran. Nabi ngajari begitu. Kalau kita kencing nggak begitu, resiko. Nanti setelah kencing untuk laki-laki itu memerut begini, pakai tangan yang kiri nggih, anunya sendiri yang di perut Pak Santoso, nggih, memerut pakai yang kiri, sambil berdehem. Dehemnya bukan dehem tenggorokan, bukan dehem dada, tapi dehem perut. Jadi gitu. Kalau perempuan maaf, karena bentuknya tidak sama, ya, cukup dipijat di atas anunya itu sambil dehem.
Itu harus menuntaskan. Kalau jenengan nggak begitu, berarti jenengan selama ini kencing tidak ikut akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai kapan kita ini hidup tanpa pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Bu, yang saya hormati, pengajian Maulid ini sukses. Mungkin mau sholat asar nanti atau zuhur berjamaah, kan banyak yang masuk ke kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi rame, berarti pengajiannya sukses. Ngamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu suaminya nyampe rumah suruh ngamalkan 3 kali. Kalau laki kan kencing ceret. Kalau ibu-ibu bus gitu kan. Oh ini beda lho, salurannya beda. Kalau nanti suami sampean dehem, alhamdulillah ngamalkan sunnah Nabi. Kok dehem ping 7? Oh itu namanya kode alam. Wae gawe anak. Sudah kencing yang benar. Terus kalau mandi ya, nih saya percepat ya. Kalau mandi, ngapunten. Ini misal ibu, sering junub ibu ya. Meneng kabeh. Ya kadang-kadang nggih. Kados kesel ngelembur wis. Tadi kencing sudah selesai. Sekarang mandi. Mandi itu jangan pur enggak. Niat mandi itu niru Nabi Muhammad. Gimana mandi yang betul? Baik mandi sunnah. Bu, jujur-jujuran. Coba sampean kalau mau berangkat kantor mandi sunnah apa enggak? Enggak kan? Pokoknya atus mari wis bersih, seger. Enggak, jangan hanya seger. Tapi niati nawaitul ghuslah al-masnun lillahi ta'ala. Kalau Arabnya enggak bisa, niat saya mandi untuk membersihkan badan supaya saya seger, supaya saya sehat, tidak mengganggu orang, melayani orang dengan senyuman dan sebagainya. Pahala, Bu. Iman. Makanya harus ngaji, Bu, ya. Mungkin suatu saat di program nanti sebulan sekali kita ngaji bab haid, kita ngaji bab jenazah. Kita ngaji bab kebutuhan sehari-hari. Junub, junub ya. Bu, perhatikan, mandi yang betul gimana? Perhatikan, mandi yang betul, baik mandi sunnah atau mandi wajib, itu diawali kanan dulu. Atas 1, 2, 3. Baru yang kanan 1, 2, 3. Belakang 1, 2, 3. Setelah itu depan kiri 1, 2, 3. Belakang 1, 2, 3. Apabila ada bagian kok tidak tersampaikan air, ngapunten, kami agak jongkok gini. Itu aturan. Ayo jujur-jujuran, mandinya sudah niru Siti Aisyah. Kalau pakai shower tetap shower. Andai kata shower, berarti showernya gerakan ceret, dirasa 3, ceret. Nanti depan ceret, baru itu. Dan perhatikan ya, ini banyak kesalahan. Semestinya saya sampaikan kapan-kapan. Cuman karena kita nggak jelas hidupnya sampai kapan, makanya harus saya selesaikan. Sebentar ya Pak Santoso, sampean ke susu? Buatan nggih. Oh iya makanya ada jantung hatinya di sini. Gak kira kemana-mana. Ya salam, Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bu, kalau mandi besar, hati-hati. Yang betul itu, jenengan kalau pas ada sampunya atau sabunnya, jangan niat, nggak sah mandinya itu. Nah kenyataannya kan enggak. Gimana caranya? Sampai kalau misal habis haid atau habis kumpul sama suami, itu bersih-bersih dulu. Jangan niat dulu, bersih-bersih sikatan, kemudian sampuan dulu. Setelah sampuan, sabunan, bilas. Setelah itu selesai, kencing, tuntaskan. Jangan nggak kencing. Hati-hati kalau habis mandi besar baru kencing, nanti mandinya nggak sah. Kenapa? Karena nanti bersamaan dengan sisa air kencing ada sperma yang masih keluar. Itu pasti. Makanya gimana? Sampai kalau pas mandi besar dibilas dulu semuanya bersih. Setelah bersih nggak ada sabun, nggak ada sampo, baru nawaitul ghuslah. Nah kenyataannya kan enggak. Ketika masih ada sabun, ketika masih ada sampo, sampai nawaitul ghuslah. Berarti menggunakan air mustakmal, air yang nggak suci. Kenapa? Ada sampo dan sabun. Gimana junubnya? Pakai yang mana sampai junubnya ya? Pokoknya atus mari wes. Ayo yang benar. Sudah mandi. Kalau perlu Bu mandi jangan telanjang.
pakai yang namanya ngapunten. Kalau anak-anak kami di rumah itu saya kasih rok kecil itu, Bu. Apa? Hand rock itu. Jadi handrok. Mandi itu, Bu, pakai handrok. Jadi kemaluannya ditutup. Sampean kan atus biangkang, ya Allah. Nah, itu jawab, kan di dalam Pak Ustaz. Walaupun di dalam, kalau mau ikut aturan Nabi Muhammad, apunten, kapan-kapan kita mati. Apa sama kita? Kalau tidak meneladani Nabi Muhammad. Singkat. Kemudian wudhu. Kalau wudhu di kamar mandi, di situ ada WC, usahakan buat tempat wudhu tersendiri. Rasanya kurang sopan kita wudhu di sampingnya ada toilet. Perhatikan, ini yang wajib saja. Sampai wudhu ya. Bukan begini wudhu itu, enggak. Tapi arah dari atas begini. Dari atas begini. Supaya airnya merata. 2, tangan begini. Bukan dari atas, tapi dari begini. Kemudian ini 3 kali. Jangan gini-gini, enggak boleh. Tapi 3 kali kanan, selesai, baru kiri 3 kali. Rambut bukan begini, tapi sempurnakan. Ambil air begini, tret begini. Ya, apa Mbak gundul, Mbak? Iya, tidak apa-apa Mbak. Memang upin-ipin. Resiko. Ya, sambil ini ambil air gini. Ya, gini. Tret. Kalau perempuan cukup sekali perempuan karena rambutnya panjang. Kalau laki-laki gini sampai balik begini. Bu, ilmunya yang banyak sudah. Tapi kalau wudhunya gak betul, sholatnya gak betul, kencingnya gak betul, gimana terus? Minta tolong pulang ajarkan kepada anaknya. Telinga itu langsung 2, gini 2. Kemudian kaki itu dari bawah sampai ke atas. Sampean kan enggak ngeng saenake. Bukan, begitu ada aturannya. Selesai wudhu menghadap ke arah barat, tangan diangkat. Semua doa-doa itu ada di lembaran yang sudah di-share. Dipelajari, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah. Ya, bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah minum tangan kiri. Orang yang minum tangan kiri itu masuknya air berarti dengan cara setan, bukan cara Nabi Muhammad. Makanya yang rajin sudah orang ini mungkin muslimatan, jamiah dan sebagainya, tapi kok minumnya masih tangan kiri, nanti berat ya untuk tahajud. Kenapa? Minumnya dengan tangan kiri. Pak Ustaz, tangannya kotor. Kalau tangan kotor, caranya begini. Perhatikan. Yang kanan begini. Minum Nabi Muhammad itu dengan cara bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali dan napas. Oke? Bu, pernah ke Baluran? Ya, saya mondok di Sukoharjo sering lewat Baluran. Ketika lewat Baluran itu, Bu, saya sering ketemu M. Monyet. M muntung, M motak, pokoknya M dulur nggih. Monyet, motak, muntung. Saya kasih pisang monyet itu, ditambah nih sama monyet. Aja ngomong persis kayak monyet. Ngawur. Ustaz kayak monyet ya. Saya kasih monyet itu pisang, ditambah di tangan yang kanan. Saya kasih lagi ditambah di tangan kiwo. Keduanya monyet itu pegang pisang, dimakan, ngek. Siapa? Monyet. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi kadang ya, bukan orang sobo. Wong kono wis. Ketika makan rawon, rawon ini enak, pakai yang kanan, kerupuk yang kiri. Berarti mirip monyet. Rai nggih. Apa nggak bisa? Mohon maaf, ini akhlak loh ya. Sampai nggak kerasa loh ya. Dijajah sama orang. Apa? Makan yang kanan sendok, yang kiri garpu. Apa nggak bisa? Kita niru Nabi Muhammad. Kok ikut tradisi mereka? Gimana caranya? Makan cukup. Andai kata pakai sendok-sendok, andai kata ada kerupuk, yang kanan tetap pakai kerupuk. Jangan keduanya pakai. Terus. Ini lagi. Makan tahu. Nggih, tahu Banyuwangi le enak. Tahu kik.
lobok. Mirip. Sopo mirip monyet ngawur. Hal yang kecil ya. Ayo berubah setelah Maulid Nabi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat walafiat dan pengabdian panjenengan di puskesmas ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab amal di akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.